Tanya tujuan hidup apa? Jawab tak bisa. Tetap hidup walau tidak berguna. Ya. Oh, belit. Amerika sama Iran perang. Amerika Israel lawan Iran. Iya, mantap. Mantap. Ulang. Gak ada. Jangan ganti. Aduh, kita harus takut sih jangan ya, tapi harus waspada karena ada isu kalau sampai ini berkelanjutan terus terjadi perang dunia ketiga, apalagi sampai perang nuklir, bakal terjadi krisis energi. Tapi ada listrik nih, percuma nih beli lampu baru nih, Iya. nggak bisa nyala, Harus dicolok lagi lampunya. dicolok lagi. Bagus ini, bagus. Tidak sekecewa gua beli mic mah kecewa. Ini bagus, cuma nanti kita harus beli colokan buat disambung ke power bank. Iya. Daya tambahan. Kita tambahan. Kalau mau dipakai nggak di studio. Iya, emang mau gimana? Ya kadang kita nanti suka di kafe kayak kemarin kan syutingnya. Ada colokan, Pak. Hah? Iya. Oh. Ribet banget lagi di kafe bawa lighting segede gini, ribet. Iya. Tapi Ya, gimana tanggapannya? balik lagi ke tadi ya. Bukan mantep maksudnya. Pembahasan gini ini mantap. Pembahasan ini mantep bukan perangnya mantep ya. Emang mantap juga bos perangnya bos. Makin rudal anjir. Ya kalau dilihat dari Mantap fisik. kalau dilihat dari kondisi sekarang nih, kalau dilihat dari kondisi sekarang ya ngeri juga gitu kan karena masih punya anak kecil kita Pak. Iya. Gitu kan kalau misal terjadi apa yang dikhawatirkan kan WW3 tuh waduh Imbasnya lumayan ya. Apa? Ya, imbasnya. Iya, masa mana-mana. Itu tadi paling berpengaruh karena nanti kalau sampai pecah nih krisis energi, krisis pangan. Nah, gue jadi curiga nih ya, ini kayaknya ada konspirasi juga nih. Karena sebelum perang ini nih, Bill Gates ya beli ratusan ribu hektar kebun di di Amerika. Ini sih, Bang. Cuma kena gusuran dong, enak dong kena gusuran Bill Gates. Ini gua ganti pakai Microsoft. jadi pakai HP Lumia. Lumia Microsoft ya? Ini belum buat gabuters yang baru nonton atau belum kenal, Bintang, Toto, Dimas. Nanti gua udah bisa namanya. Udah, kan belum episode baru. Udah dong. Iya. R&D pakai kucing ininya tadi. Iya. Di Manggala terus muncul kucing. Itu nih, mudah-mudahan mah nggak terjadi ya gabuters ya. Iya. Yang begitu tuh. Aduh, Iya. mungkin kalau bisa damai ngapain perang sih? Iya. Aneh juga. Terus kalau dilihat dari itu tuh sosial media yang berkembang sekarang kan pemimpin ya bukan presiden kan pemimpin Iran Oh, meninggal. iya Muhammad Ali Khamenei ya gimana tanggapannya Pak ada bilang kan strategi Kontroversi, Pak. kontroversi Apa? Belit ya. Si Bang Break. Iya kan ada yang support, ada yang Ya, enggak gitu kan. terus ya tadi bener propaganda juga itu katanya. Propaganda buat ya biar chaos lah kayak gitu aja Amerikanya. Iya. Sebenarnya Amerika tuh nggak salah. Donald Trump Iya penjahatnya tuh. aki-aki ini apa aki-aki NPD Agak-agak. Bener. aki-aki NPD Bener. ya karena kita kan nggak tahu memang kronologinya secara detail. Tahu Pak, pemberitaan ada. Iya kan di berita Pak, media kan kadang juga
Iya. Ya kan? Jadi juga kadang kita juga nggak tahu nih emang kronologi detailnya itu seperti apa. Kalau di history kan emang panjang kan. Oh, Pak, sejarah Iya, panjang sejarah itu. panjang yang dari tadinya temenan kan, ya US sama Iran temenan terus Iran ada kudeta. Iran ada kudeta. Awalnya kan gara-gara pabrik doang kan. Ya pabrik yang didirikan di Iran dulu dikasih kewenangan lah. Oh, si Amerika tuh. Tapi bukan Amerikanya, orang Amerikanya. VOC-nya. Kalau kata di kita Ah. gitu kan. Kalau yang gua baca-baca. Terus juga ini makin ke sini kan Iran nih katanya punya uranium. Iya. Amerika ngelarang jangan bikin uranium lu. Jangan dikembangin. Kembangin lu. Ya, Iran, Iya. terus lalu siapa lu nyuruh-nyuruh Iya. negara gue? Ini Gitu. agak ngikutin sih emang nih perkembangan ini kan terakhir tuh Amerika, Israel ngundang Iran buat berunding, Nah, ya kan? Jadi yang pengennya Amerika tuh ada 3 bahasan, kalau nggak salah tuh ada 3 bahasan, tapi Iran menolak kalau mau bahas nuklirnya aja, gitu kalau nggak salah kan. Mungkin ya ini efek ininya, efek besarnya karena kekeh kata Sunda mah. mungkin Iran sulit juga sih ngelawan kakek-kakek NPD sama negara playing victim. Iya. Iya. Israel tuh playing victim. Dia yang nyerang duluan, pas diserang balik. Itu yang 2025 kan? Sekarang juga. Sekarang kan udah nyerang duluan juga tuh, tapi menutup jalur udara sekarang sama ya pokoknya melindung lah. Nanti bila mana ada serangan dari Iran, makanya kita diserang. Anjing kayak gitu. Tadi info yang terakhir gue baca tuh di Facebook kan katanya udah ngajuin gencatan senjata si AS nya. Nah, ini gua belum tahu. baca nih. Iya, tadi gue baca sih di Facebook itu kan pada komen, lalu yang mulai kan Oh, dia ngajuin gencatan senjata. dia mah enak udah nyerang duluan ya. Iya. Ya kan sampai yang diberitakan meninggal pemimpin Iran itu kan ngeri juga. Ya pas lihat perkembangan sih Tel Aviv juga udah lumayan lulu lanta tuh pos Samling. bukan apa Roda. terminal bus. Lihat mah terminal bus tuh udah lumayan porak-poran. Ya begitupun di Teherannya juga kan. Iya. Teheran Bukannya juga. ini ya, Iran tuh kemarin invasi parah kan ya. Mata uang itu apa rial ya? Atau apa sih? Pokoknya anjlok parah lah itu sebelum perang tuh. Iya. Pintar nih kayaknya si Amerika. Terus yang menarik mah ini nih kalau dari kacamata gua mah Kita fisik kan nih? enggak dong, nih kita ngobrol Soalnya biasanya ada kacamata, ada kita fisik gua. dari kacamata gua lupa kan jadinya apa ada narasi, inget nih, ada narasi US udah dapat duit banyak dari lembaga kemarin yang dibentuk. World Office. Iya, langsung perang. Gimana menurut Pak narasi itu, Pak? Masuk akal sih menurut gua. Nah, kita nyumbang lagi. Ngeri ya. Ya kalau bener gitu ya itu udah bisa dicap juga bener itu aki-aki NPD. Berarti udah terencana kan sebelumnya. Iya, benar. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hey, antek asing. Ada mulu itu di gua. Lagu itu. Terus itu yang dia nyerangnya nggak cuma ke Iran kan? Iran doang. Bukannya ke beberapa negara ada yang ada apa sih namanya? Sekutu. Bukan yang ada. Oh, itu diserangnya sama Iran. Iya kan? Iya, jadi Iran yang nyerang. pangkalan Amerika Pangkalan, Serikat yang ada di Timur Timur Tengah. Selain Nah, pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah itu yang jadi sasarannya Iran kalau yang gua tahu. iya.
Gitu. Nah itu juga ngeri sih, jadi konflik apa ya? Efek domino. Iya, efek domino. Jadi konflik antara Timur Tengah. Padahal kan itu negara bertetangga tuh, kayak Iran, Uni Emirat Arab, itu kan bertetangga, malah jadi mendukung Amerika karena kan kotanya yang diserang karena ada pangkalan Iya sih. di situ. Wah, Mungkin kenapa ya kok bisa ya pangkal Amerika di negara orang tuh kok bisa? ya hubungan diplomatik berarti Pak. Ada Ya harusnya nggak sampai pangkalan militer juga kali. Nah, Kalau itu. gua kalau udah ada pangkalan militer berarti dalam tanda kutip ya iya, kita udah dikuasai. Walaupun Iya. cuma satu nih misalkan ada pangkalan militernya. Kalau menurut hemat saya itu sudah logika dasarnya gitu ya. Ada dikuasai. pangkalan negara lain di negara sendiri, Nggak boleh itu harusnya. itu kan kenapa kok bisa sampai seperti itu? Burakir ke depan oh ya ini. Gokil aduh. Oh ya, buat Gabuters dan Sobat Julid. Jadi gue sengaja pengen kita take videonya di sini biar nanti Gabuters lihat perkembangannya. Iya. Kayak gimana nih tadinya. Dari sebelum ini kan tahu ya kayak gimana. Terus sekarang kayak gini dan nanti kedepannya gimana? Seperti apa ya? Ya, Iya. Para Gabuters melihat progresnya juga. iya dong. Nyumbang. Siapa? Yes, sosial. Kemarin kalau 2 episode lalu lah, kalau nonton, gua taruh di tengah tuh. Gua taruh di tengah. Oh berarti kalau super chat udah kan? Super thanks Super thanks, udah. super sticker udah, Mbak Nurul yang pertama. Super thanks, Kayana, Iya. Sosial Bas, Mbak Dia. Alhamdulillah. Yang OTW mau datang nih, mic bagus, karen. Thank you buat para supporter lah ya. Supporter, oh iya dong, supporter. Sponsorship. Iya, cuma nanti ya, karet dicantuminnya setelah mic-nya datang. Gitu. Balik lagi, jadi concern juga sih buat gua, para warga negara Indonesia tuh ya, gimana ya sekarang Yang di sana iya, yang ya, takut lah, konflik ya. takut pasti. Mudah-mudahan selamat ya, nggak kena imbas yang terlalu besar gitu. Amin. Itu ada juga yang di komen IG, doain saya lagi di Kuwait. Tadi Ada juga yang di apa? Yang di negara Turki ya? Turki Turki yang sebelahan banget ya. Kamiran ya. Kalau nggak salah. iya kali ya, gua kurang Geografinya kurang. Yang terakhir gue baca itu kayak warga negara Indonesia yang ada di Turki itu suruh fungsi ke Iran. Evakuasi. Iya, evakuasi kayak melapor ke dua Oh berarti di Iran dan sekitarnya lah ya. Iya. pengamanan. Benar. Sama ini nih apa, terkait kita, Apa tuh? kalau kemarin kan dengan bergabungnya kita sama BOP Ya betul Pak. ya board Oh, yang Oh Gitu ya. iya. board office, itu juga bisa mendeklarasikan bahwa kita tuh udah Udah ada di non-blok. enggak dong, kita udah ada di blok dong. Iya, berarti bahwa kita tuh udah nggak non-blok lagi, Ah. maksudnya seperti itu. Udah nggak iyalah. berpihak. Iyalah. Gimana tuh tanggapan bapak-bapak? Tapi menurut gua ya, ini presiden kita lumayan pinter juga. Di satu sisi tadi kan ikut BOP kan, Iya. di sisi lain ikut BRICS Nah, yang anti NATO lah, Rusia, Cina, Korea. iya. Ini kalau mau disebut udah nggak non blok lagi juga iya, Iya. tapi berjalan 2 kaki, pinter. Ya kalau gitunya iya Pak, tapi kan jadi kalau misalkan terbaca sama 2 lembaga itu, wah ini kemana-mana ikut nih, malah jadi 2. Iya, ya bagus kan. Buat kitanya bagus. Ya kalau misalkan udah kebaca ini nggak konsisten,
Berarti dua-duanya dong, dari kubu sini juga. Jadi masih bisa diartikan kita masih non blok. Oh, Karena karena mana-mana masuk. itu bisa masuk analoginya kalau Masuk. itu. Iya. Cuma kalau kata orang Sunda mah kan 30 kemargan. Gitu. Nggak punya pendirian. Nah, tapi gimana? Itu kan warisan dari founding father negara kita. Nah, founding father channel ya. Iya. Founding father negara. Soekarno. Masuk. Asik. Ini sebenarnya gue pengen ngebahas satu lagi yang gue sebenarnya kan kemarin udah sempat live tuh, ya, ngebahas. Gue tadinya judul live-nya seperti digigit anjing yang udah kita tolong, tapi karena gue di live itu, ntar kita bahas aja deh di video panjang, di live ya lebih komprehensif gibahnya. Jadi judulnya gue ganti tuh. Iya. Gue pengen bikin video itu sih. Kira gimana kira? Tidak disatuin lah. Jangan, maksudnya kita lihat dulu ini udah berapa menit. Baru 16 Pak. Iya, betul. Lanjut. Berarti prediksi aja berarti. Siapa yang menang? Itu. Bukan. Prediksi kan begitu Pak. Iya, maksudnya kan sebelum terjadinya WW3 Pak, gitu kan, sebelum terjadinya WW3 itu bakal terjadi atau enggak, karena dilihat dari tanggapan sekutunya Iran kan masih adem ayem aja gitu, Oh, gertakan aja gitu. Cuma dari aktualnya kan udah saling kirim kan, udah saling kirim petasan itu gitu. Prediksi. Enggak sih kayaknya. Enggak sih. Kecuali ya. Jadi sebenarnya bisa dibaca juga sih. Kecuali kalau Rusia, Orut, Cina udah gerak. Ya maksudnya yang gertakan tadi kan udah Pak. Iya, cuma gertak aja kan. Iya. Kalau ada susulan sampai nyerang Iran lagi, gua serang balik, itu kata Korut. Kata Korut itu kata Cina ya. Itulah. Itu kan masih gertakan aja. Tapi kalau dilihat dari aktual kan masih ada tuh serangan-serangan ke Teheran sama konspirasi ini bos, yang lo demen nih. Konspirasi setelah berita meninggalnya pemimpin Iran itu kan ada propaganda yang dulunya pemimpin Iran yang tinggal di Washington nih sekarang mau balik. Ya. Chance-nya besar mana penerusnya yang sekarang atau yang itu balik? Tergantung situasi politiknya. Tergantung situ. Kalau sekarang menurut gua lebih besar itu balik. Kenapa? Si pemimpin pemimpin Iran ini yang meninggal nggak mungkin gampang ditemuin, nggak mungkin gampang ketemu. Kalau nggak ada mata di dalamnya. Iya, cepu itu ya. Cepu, ini emang cepu anjing nih, cepu nih, bajingan. Tapi kalau yang gue baca, Biarat. tapi belum tahu real benernya atau enggak, karena putranya dari mendiang pemimpin ini udah diangkat Pak. Itu juga kan bapaknya dikudeta, bapaknya yang ada di Washington itu. Baru rumor apa? Berita udah ditunjuk sebagai pemimpin anaknya mendiang almarhum Ya, Ali masih Khamenei. bisa. Itu yang udah lama aja bisa dikudeta, apalagi ini baru. Nah, Gitu. gitu. Terus juga kita harus lihat, kita kan nggak tahu ya situasi di sana ya. Nah, itu loh Mas. Ngobrol aja ngobrol. Seloyal apa pendukung si penerusnya Ya. almarhum ini. Betul, sama militer ini udah terkontaminasi atau memang masih nasionalis kan?
Kalau menurut gua Nah, ini ke situ maksudnya Pak. menurut keyakinan saya militernya udah belok. Nggak mungkin si pemimpin ini ketemu dan bisa tewas ya. Itu tadi kalau nggak ada cepu. Si pemimpin ini nggak mungkin dong cuma leha-leha sendiri. Pasti di ring satunya tuh militer. Betul. Militer juga bukan yang ece jenderal. Pasti Jenderal. ya, maksudnya si titik koordinatnya bahwa almarhum tuh yang ini tuh ada di mana kan, kok bisa semudah itu ditemukan gitu kan. Iya. Harusnya itu top secret itu. Bahkan mungkin ya ring 2 aja nggak bakal tahu kalau si pemimpin ini ada di mana. Apalagi orang luar. Orang luar. Gitu. Nah, dengan adanya itu membuka peluang yang sangat besar buat yang ada di Washington. Nah, terus juga sebenarnya kan ini udah ambisi dari lama kan. Si yang ada di Washington ini pengen balik ke Teheran kan. Iya. Salah satunya ya dengan kerjasama usaha awalnya. Betul. Usaha bareng Trump. Sekarangnya ada jalannya nih. Bisa kali buat. Iya. Dan juga gue mah yakin si yang di Washington ini masih punya militan juga di Iran yang dari zaman-zaman bapaknya dulu. Iya. Padahal itu kan tahun 79 kan. Iya. Militan mah masih ada, yakin gue. Ya loyalisnya mah kan memang udah dipatri dalam hatinya, mau bisa belok biasanya kalau udah jadi loyalis maka. Mana tahu kan ya kan karena baik lagi kita nggak tahu ya. Baik lagi kita nggak tahu. Mana tahu nih jenderal-jenderal di ring 1 ini ada yang anaknya si loyalis yang dulu. Terus udah didoktrin juga sama bapaknya. Apalagi Timur Tengah, doktrinnya agama Pak. Susah ngelawan. Iya. Di sini aja jualan agama laku. Ayah dicelup-celupin 100.000, celup-celupin jari. Apalagi kalau diumur-umur. Iya lu, pertanyaan lu berat lu. Tapi gue demen yang gini-gini. Iya. Soalnya kan ngikutin perkembangan juga. Karena kalau itu kan negara Iran kan penghasil minyak ya. Dan semua kegiatan kita tuh kan pasti ada hubungannya dengan minyak. Ya. Gitu, ada hubungannya dengan minyak. Nah, kalau misalkan ini jadi pecah ya, apa sih antisipasi kita gitu? Antisipasi ya dari pemerintah, dari kita sendiri. Pemerintah mana nih? Pemerintah kita lah buat mensiasati kejadian yang lagi berlangsung. Ini baik lagi, ini gue bukan ngedukung. Maksudnya gue bukan buzzer ya. Gue bukan buzzer ya. Kalau dilihat dari strategi, Pak Prabowo kan militer. Ya, apalagi terjun langsung di perang, lapangan terjun dia. Dia pasti udah bisa ngebaca konflik. Mulai dari bibit-bibit konfliknya nih. Dia udah bisa ngebaca. Ini baik lagi gue bukan buzzer ya. Makanya kalau lu perhatiin kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, mulai dari ketahanan pangan, terus mensejahterakan petani. Ini kalau soal petani gue tahu karena gue kan dekat sama pupuk kan. Jadi program-programnya kurang lebihnya gue tahu. Itu lagi berkecimpung lah di situ ya. Terus ini yang lagi kontroversi banget MBG. Pak Prabowo tuh udah wanti-wanti dari 2025 kalau nggak salah bakal ada nanti pecah perang dunia ketiga. Nah kita harus punya ketahanan pangan yang cukup atau mandiri, bahkan kalau bisa swasembada. Strateginya, kebijakannya udah bagus. Tinggal aktualnya. Pelaksanaannya. MBG kan ya orang-orang lu juga yang ngelola. Iya. Terus kayak koperasi merah putih. Iya. Nah, kan jadi pertanyaan. Iya.
Harusnya kalau semuanya berjalan dengan baik, Iya. dengan kemauannya beliau lah gitu Iya. ya. Instruksi sesuai Sesuai instruksi. Oh, udah mantap, kita udah siap sebenarnya. Mau dunia gimana pun Goncang ganjing. jangan udah siap. Sumber daya kita mah nggak Iya. kurang. Cuma kan gitu. Gitu. Dia juga kan mabok sawit kan. Nyawit nih orang. Sampai ada meme begitu. Nyawit nih orang, bukan nyawit. Banyak juga meme yang bikin tenang sih walaupun nyeleneh gitu kan. Iya, udah ngirim pasukan ke sana buat bagiin MBG gitu. aduh, parah. Tapi ya Iya. tenang kan, jadi lucu gitu. Maksudnya dengan adanya MBG ini kita nggak lihat kontroversinya ya. Ini kalau misalkan program ini emang berjalan benar sesuai instruksi, sesuai keinginan, sesuai mimpi, harusnya bisa karena di MBG itu kan kita bahkan masing-masing desa itu kan punya dapur. Kita udah siap nih gimana ngelola makanan untuk orang banyak. Iya. Caranya gimana sih? Iya. Nah di MBG itu sebenarnya udah ada trainingnya kan. Iya. Itu kalau misal amit pecah orang Indonesia, setiap desa tuh udah siap. Iya. Dapur udah ada. Misi-misinya mah begitu. Gitu, cuma balik lagi Iya. pelaksanaannya. Sama Ya, Alhamdulillah. iyalah. Kemarin kan banyak yang keracunan. Terus gue lihat bagian MBG kan ada telur ya. Telurnya masih mentah. Dibuka celuk ya, anjir. Masih mentah. Itu kalau strateginya sih gua akuin Iya. bagus. Tapi baik lagi gua bukan buzzer ya. Iya. Ya, kita juga harus Objektif ngelihat, objektif dan harus ngelihat dari dua sisi lah. Harus ngelihat dari dua sisi bagaimana latar belakangnya. Terus kita juga harus lihat tetap aktualnya yang memang kurang berjalan dengan semestinya juga harus dikritik. Kritik wajib lah. Ya tadi tuh koperasi berapa emang udah ada. Itu sebenarnya kalau pelaksana bagus itu Benar. ngambilin apa produk-produk UMKM. Tapi kemarin di kampung gue ya, terkait apa tuh operasi Manaput itu, katanya pokoknya kalau itu udah berjalan kayak Indomaret Alfamart sudah nggak ada. Jadi kan tabrakannya di situ. Di situ tabrakan. Iya, di satu sisi yang punya Indomaret Alfamart ngusung gua jadi presiden. Di sisi lain masuk gua babat usahanya. Tim pemenangan. Iya lah. Iya dong. Harus lihat juga dong. Iya. Ya berarti kan kemungkinannya gimana? Itu terjadi. Tinggal berani nggak bapak? Iya, Nah, gitu. gitu. Berani nggak bapak? Kalau emang bapak sayang nih sama anak-anak Indonesia, Iya. berani lah. Iya. Kalau cuma omon-omon doang mah nggak usah minta 2 periode pak. Sekali aja cukup. Berarti kedepannya wakilnya. Loh. Aduh, gua no komen lah itu. Anjing bacarnya banyak anjir. Walaupun ini channel masih kecil ya, tapi ya itulah. Gua nggak bisa ngomong banyak. Walau alam tuh. Ya, mantep kan 19 juta. Itu benar. Benar. 19 juta. 19 itu menurut gua udah terpenuhi. Apa aja nih? Lapangan pekerjaannya. Ya itu MBG itu kan orangnya kerja. Gua udah ngaku sih. Iya dong. Sekarang satu desa aja berapa puluh. Oh, Berarti analoginya kalau memang udah terpenuhi itu bakal jadi apa teh? Kalau si MBG ini tuh sebutannya makanan, bukan program. program gitu kan. Si MBG ini bakal jadi program berkelanjutan dong.
Seumur hidup berarti. Iya. Berarti 19 jutanya sebentaran doang. Iya. Mana ngambil 20% antara pendidikan lagi katanya mau mencerdaskan. Dan yang gua nggak senangnya nih ya sama orang-orang yang memimpin sekarang. Ya bukan sekarang aja sih. Sekarang kemarin atau dimanapun lah, bukan cuma di pemerintah. Banyak banget penjilat yang ngomongnya ngasal, maksudnya yang penting kelihatan bagus di mata bapak. Iya. Dan sebel juga ke Pak Prabowo. Yang gitu-gitu kenapa nggak dibuang sih? Iya. Ataupun belum tahu. Nggak mungkin. Lu strategi bibit-bibit perang aja dia tahu, masa ya? Nggak mungkin nggak tahu. Nggak tahu dia. Emang nggak berani aja kayaknya. Nggak berani aja. Balas jasa kan? Bisa, sangat besar itu kemungkinan. Masih lama ngomong ini. Ya, ini balik lagi sesuai keyakinan kita dan fakta-fakta sama berita-berita yang ada di Media sosial. lapangan, media sosial. Iya lah. Kita juga nggak bakal mungkin ngomong kalau nggak lihat berita kan. Iya. Terus kita dari berita itu kita olah ya, kita punya opini, mau bebas dong. Ya. Konspirasi lah namanya gitu. Tapi gue balik lagi sih sama kata-kata yang pernah gue ucapkan. Yang mana tuh? Orang miskin dilarang beropini, orang kaya dilarang buat disinggung. Nah, itu. Iya. Kata-kata Damai itu indah. Apa? Waduh. Waduh lah. Aduk lah. Cintai ususmu, minum Yakult 2 kali. Tetaplah hidup kalau tidak berguna. Bye. Jir.